Baik Pak, Alhamdulillah sebagaimana kita sampaikan tadi, bahkan Pak Haji Purna sebagai pembina daripada FKTM pun juga sudah menyampaikan perkara ini kali ini. Kita mempersiapkan diri sesuai dengan program anggaran dasar rumah tangga yang sudah kita buat bersama untuk mempersiapkan hal ini. Sudah dijadwalkan. Dan juga mungkin yang sebagai evaluasi sementara yang mungkin kami sebagai pengurus FKTM saat ini ada dua agenda besar yang belum bisa berjalan itu yang pertama adalah masalah utamanya masalah legalitas kepada teman-teman ini. Bisa dikatakan yang dari awal kita sudah sampaikan itu perlu ada penyempurnaan legalitas setiap masjid-masjid ya, karena ini penting sekali untuk jangka panjang kita. Dalam kondisi seperti ini, pemerintahannya seperti ini, ya alhamdulillah amanah masjid, bahkan kita tidak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Karena kalau kita melihat suatu legalitas tempat ibadah di luarnya seperti itu sangat luar biasa seperti itu. Nah ini status hak tanahnya maupun perizinan itu bisa dikatakan 90% masjid di Indonesia, hampir 1 juta masjid itu legalitasnya masih belum sempurna. Ini menjadi PR kita. Dan kami FKTM sangat antusias, artinya ada teman bapak sekalian memang perlu konsultasi maupun jalan keluar untuk ini, kami siap gitu. Tapi sampai detik ini Pak Camat masih belum. Ini kami sudah lontarkan dari awal ini program untuk menyempurnakan legalitas daripada setiap masjid. Satu pertama hak atas tanahnya, hak kepemilikan, yang kedua perizinan pada rumah ibadahnya. Jadi dua hal ini sebagian besar itu 90% belum sempurna. Ini kami akui, kami sudah buat, responnya masih belum ini. Nah ini perlu kita ingatkan oleh teman-teman, yuk kita sama-sama kita berpikir ya apa yang menjadi amanah Allah bagi kita ini kan bukan sekarang ini aja. Bagaimana 10 tahun, 20 tahun ke depan ini kalau kita meninggal, anak cucu kita keadaan apa? Dan kita tidak tahu perkembangan dunia di 10 tahun, 20 tahun ke depan itu pemerintah kita tidak tahu. Ini perlu kita menjadi PR kita. Satu itu, yang kedua juga tentang edukasi manajemen masjid modern. Ini pernah kami ungkapkan ya sahabat Arizal, kita sudah dapat program workshop kemarin bulan apa kemarinnya. Tahun lalu itu sudah kita buat berjalan 3 hari. Ya, 3 hari workshop tentang manajemen modern masjid. Ya, sebagai memberikan edukasi pemahaman ataupun pengetahuan tentang manajemen masjid modern. Tapi kemarin sudah kita sampaikan Pak Kaula, sampai dari hal kemarin belum dapat izin, jadi ditunda dan belum terlaksana. Tapi ini sebenarnya kami sumber dayanya sudah ada waktu itu ya, sudah siapkan semua budget biaya kita sudah siapkan, tapi karena satu lahan belum siap. Jadi dua agenda yang memang menjadi PR kami, ya tentunya ini tidak lain ke orang masukan Bapak ini untuk kelihatan kita bersama, saling mengisi, saling mendukung untuk sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah daripada ambil punya kita di perintah kita di Pak Camat dan jajarannya. Insyaallah begitu Pak. Nah, sebenarnya insyaallah cukup. Ya, terima kasih Pak Musaliman sudah mengingatkan. Pokoknya kalau akan dirasa jalan mengingatkan kita, karena beliau ini diangkat kementerian salah satu pengawas, selain pendiri pengurus ada pengawas, dan beliau salah satu orang yang merevisi anggaran dasar rumah tangga kita menjadi sempurna. Maka kita masukin di Dewan Pengawas di akte pendirian, dan itu sudah diproses di Kemenkumham. Nama Pak Notarisnya Pak Agung itu di Sakura 2 juga Rumbaitara. Alhamdulillah mudah-mudahan di bulan-bulan ini sudah selesai semua, karena proses pendaftaran di Kemenkumham itu sekitar 3 minggu. Proses pengecekan apakah nama organisasi kita sama dengan yang lain, ada yang lain, nanti kalau ada yang lain direvisi lagi. Alhamdulillah namanya cuma satu, karena kita buat di situ ada kemilingan. Jadi forum komunikasi takmir masjid kemiling. Nah, kemiling kayaknya belum ada gitu. Kalau pajak mungkin ada, tapi kita buat kemiling. Tinggal lagi tanda-tangan akte pendirian sisanya. Nah, kalau untuk pertemuan rapat akbar memang nanti kita adakan untuk pemilihannya. Alhamdulillah FKTM ini sekarang sudah ramai banget. Tahun kemarin kita kesini berapa orang ya Pak? Ya, kemarin Pak Ketua ngomong kira-kira ramai nggak ya? Kalau tahun kemarin nggak ramai, alhamdulillah minimal 30 itu saya. Ini kayaknya lebih dari 30. Itu aja. Terus kalau untuk agenda kegiatan itu memang
Terima kasih itu kembali lagi ke kegiatan kita toh. Semua alhamdulillah semua kegiatan kita yang memerlukan dana itu diambil dari uang kas dan sebagian mungkin nanti dari donatur. Pastinya jangan lupa isi uang kas. Kan uang kas itu tidak dipaksakan berapa nilainya toh. Minimal 25.000, maksimal tidak terbatas. Mau 25.000 per bulan nggak apa-apa, mau 50 nggak apa-apa, gitu. 100.000, 200.000 malah lebih bagus kan dibanding 50.000. Karena untuk kita lagi kan gitu kan kegiatannya. Ya kalau nggak bayar itu nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Cuma kan ini hasil daripada kesepakatan kita ya. Pak Tegus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya mengkoreksikan saja tadi Pak Sariman, Pak Sariman. Yang jelas setiap proses habis periode itu memang kita menjaga Pak besar benar Pak. Ada pertanggungjawaban itu benar. Tapi kita akan pilihan ulang dari pengurusan lama kan periode, udah tetap periode. Ya 2009. Itu tetap kita akan pilihan ulang siapa ketuanya, siapa dan seterusnya gitu. Dan cuma persoalan sekarang kita belum punya sekretariat yang tetap. Padahal itu amanat dari rapat kerja kita waktu di BKP. Karena amanat dalam rapat kerja itu harus dilaksanakan dari 5 minimal 1 harus dilaksanakan. Gitu. Itu tanggung jawab kita bersama. Apa bentuknya? Saya sudah ngomong sebelum. Karena kemarin saya wakil ketua 1 di FTM, alhamdulillah selama ini memang belum begitu aktif karena suasana yang luar biasa dari partai saya sehingga baru ini saya akan melihat benar-benar supaya ikut berpartisipasi dalam hal ini. Jadi intinya gitu. Sekretariat itu amat penting. Penting amat penting. Saya belum nanya Pak Purna, ini mana sih kecil aja dulu Pak. Sudah saya siapkan dulu itu mereka. Kan sudah nyontok bahwa sekretariat FKTN itu salah satu amanat yang harus kita lakukan. Ya sudah secara dan seolah kita sudah ada bersama apa suku kita akui juga gemanya pun sudah alhamdulillah sudah sampai ke kuping-kuping masyarakat yang ada di pemilih gitu. Yang saya katakan kita insya Allah sebelum ada proses pemilihan ulang ataupun pergantian periode pengurusan yang baru kita segerakan untuk sekretariat. Karena Pak sekretariat kan tidak di mana sekretariat atau di KUA atau di tempatnya walaupun hanya 1 kali uangnya. Itu saran saya. Mudah-mudahan kita ketangkap bersama sehingga kita sama-sama untuk membangun luar remaja dan saya. Terima kasih. Baik Pak, sedikit masalah sekretariat itu memang dari awal sudah kita musyawarahkan selama tahun dan beliau sangat membuka peluang besar. Silakan ruangan belakang ini jadikan sekretaris FKTM. Jadi sebetulnya sudah dari awal disampaikan. Jadi untuk sementara ini memang alamat lengkap segala macam semua di sekretariat KUA. Nah, sudah dikasihkan itu. Jadi insya Allah itu menjadi sementara menjadi memang base game jadi bersama kita FKTM. Dan sebetulnya itu hanya untuk koordinasi. Tapi yang sebetulnya tempat FKTM di masjid-masjid. Inilah tempat base game kumpul yang praktis betul ya di masjid-masjid. Banyak sampai di subuh ini di mana semua masjid ini mewakili kita bersama. Biar bisa pikir bersama, kemudian satu hati, satu pikir dalam satu amar ma'ruf nahi munkar yang Allah ridhoi. Mungkin itu Pak. Kalau secara legalitas sudah sementara pakai apa? Ini kan organisasi loh Pak. Ini kan suatu wadah ya, wadah. Memang mesti kita akui salah satu pendukungnya masih masjid, tapi kan wadah itu harus tetap. Harus ada tempat bentuknya. Nah kita kalau di tengah Purna itu disegerakan. Jadi baru misalnya di mana kita uang semua ada apa-apa tahu. Betul kata Pak, kita sepakat itu saya sepakat. Itu kira-kira. Jadi sebenarnya kita tuh ada disediakan ruangan, tapi di dalam kantor dan itu nggak boleh dicopot pelangnya, konsultasi ya. Nah tadinya saya itu minta yang musola di KUA itu. Kalau di musola itu kan kita lewat samping, anggota kita banyak teh ya, ada yang bawa kopi, bawa gula lewat samping ngobrol-ngobrol kan, lobby apa segala macam. Kita di situ, cuma karena di situ dijadiin musola, paling nggak dapat kita. Pak Purna udah nyuruh itu di belakang itu di samping
pojok kalau kita kantor KUA masuk belah kiri itu ada balai konsultasi nikah ya. Cuma nggak enak kan di situ kan ada kantor. Iya, kita kan beda-beda ya ini gitu. Jadi ya nanti kita bisa warahkan lagi sama Pak Kaula, minta petunjuknya atau misalnya ada Bapak di sini yang ada punya ruko kosong boleh nanti kita isi. Yang gratis. Ya Allah. Ya. Maaf Pak Sekjen Hukum Pak Buddha Judi. Ya. Gini, terus terang saya sampaikan, saya bukannya maaf minta jabatan enggak. Dari awal memang saya sudah pernah dengar sama Pak Sekjen kita yang all out, korban. Di dalam ADHD itu kan beda dengan yang tertuang saya dengar di Akta Notaris. Pak Judi, kalau yang di ADHD itu kan tertinggi pelindung. Pada saat saya itu saya menyampaikan pelindung itu hanya Allah, kalau bukan di surat Al-Taubah misalnya. Ya. Tapi di situ tercantum pelindung. Tapi di sisi lain saya dengar di Akta Notaris pengawas. Tapi saja di struktur organisasi yang dicanangkan di pertama kali di Pinang Jaya itu pelindung. Nah, ini mohon jangan sampai nanti ada dualisme Pak Budi. Ya. Sebelum dicabut yang lama nanti betul baru tertuang kok pengawas terpelindungi. Ya. Tapi di sisi lain dia itu masih tertuang pelindung padahal itu hanya Allah. Padahal saya sudah mengatakan itu dari tadi. Ya. Dari Pak Budi cari dualisme itu. Ya, jadi gini Pak Haji, pada saat saya koordinasi sama Pak Notaris sesuai dengan undang-undang Kemenkumham itu di situ pelindung. Kata saya kami ini nggak ada pelindung, Mbak, masuk ke pengawas. Nah, kami nggak ada pengawas, adanya penasihat. Cuma begini mas udah diisi aja. Artinya biar pengawas nanti kita koordinasi lah. Nah, langsung bertanya sama Pak Notaris ya. Kan itu draftnya itu memang sudah sesuai baku ya. Mungkin kawan-kawan di sini sudah pernah mendaftarkan organisasi di situ baku pelindung, pengawas. Tapi di ADRT tetap kita adakan pelindung. Sedikit mengenai informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang organisasi masuk yayasan. Di dalam Kemenhub itu hanya mengakui 3 lembaga di dalam satu organisasi. Itu ada pertama pembina, yang kedua pengurus, yang ketiga pengawas. Ini udah baru. Nah, ini berkaitan dengan perizinan di Kemenhub. Maka organisasi apapun termasuk yayasan itu tertinggi ada di pembina. Pembina itu pemilih, yang mana pemilih itu bisa diwariskan. Sedangkan dia pembina di situ bisa mengangkat pengurus, dan pengawas. Dan pengurus pengawas ini dalam koordinasi daripada pembina. Ini baku ketentuan perundang-undangan Kemenhub tentang organisasi. Itu umum secara nasional. Sedangkan untuk anggaran rumah tangga kita, nah ini kan intern. Nah, di situ itu adalah yang kita pakai. Maka ada anggaran dasar dan rumah tangga. Anggaran dasar berkaitan sama ketentuan peraturan perundang-undangan secara nasional. Gitu Pak. Jadi itu tidak bertentangan, tapi anggaran rumah tangga itu lebih spesifik mengatur tentang rumah tangga kita. Jadi kalau di Kemenhub ada pelindung, istilah pelindung itu kesepakatan kita. Itu secara hukum tidak kontradiktif, tidak, karena mengatur lebih spesifik rumah tangga kita. Mungkin itu secara berdasar. Ya, insya Allah kita bisa bahas lagi insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Masih ada pertanyaan khawatir? Udah Ya. udah ada yang mewakili kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Masjid Al-Aqsa. Mungkin di BKP ini ada beberapa masjid Pak. Ini berkaitan dengan legalitas. Saya sudah berusaha untuk minta tolong kepada Pak Lurah untuk bertemu dengan
fasilitasi untuk dapat menerima legalitasnya ke depan. Insya Allah akan terus kami pantau, akan terus kami komunikasikan dengan pihak perumahan agar jelas kepemilikan tanahnya, yaitu apakah yang dihibahkan atau seperti apa, seperti ke depan akan kami fasilitasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan sedikit Pak, jadi ini memang permasalahan secara nasional. Untuk perumnas itu kan BUMN punya, itu memang ada ketentuan 10-20% itu ada fasum. Satu di antara itu ada masjid, itu di antara itu ada peraturan perundang-undangan. Nah, cuman biasanya sertifikat itu dalam hidup semua. Jadi itu kan untuk pemecahan itu prosesnya ribet sekali. Gitu, karena itu ada bangunan segala macam gitu. Tapi setidaknya yang kita bisa lakukan adalah melakukan upaya pendekatan. Kalau perumnas minimal ada surat tertulis dari mana direksi ataupun kepala cabang itu bahwasanya fasum masjid itu diberikan pada warga sekian kali sekian. Itu yang kami tempuh, tapi itu minimal pegangan kita. Tapi secara nasional memang nggak mudah, karena dia punya BUMN, asetnya itu nggak mudah untuk diberi namakan. Tapi ini perlu dipikirkan dan dukungan dari Pak Camat, Pak Gubernur kita itu sangat penting sekali. Pada umumnya semuanya Pak Camat, bukan hanya di Kemiling saja, semua perumnas mengalami hal yang sama. Itu nasional, dan banyak lagi yang lain-lain yang perorangan pun juga masalah. Harapan kita dengan FKT itu saling berbagi. Nanti insya Allah FKT bisa bantu ini spesifik per kasus kan. Nanti bisa ketemu di KUA, janjian waktu kita sama-sama pikirkan, karena per case itu masih beda penyelesaiannya. Intinya kita insya Allah siap membantu untuk menyempurnakan legalitas maupun baik tanah maupun legalitas perizinan. Insya Allah. Ya, pertanyaannya ditahan atau disimpan ke satu depannya. Seru. Jadi acara selanjutnya yaitu doa yang nanti insya Allah tadi Omil Ustaz Najwa Hasan kepada Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para jemaah sekalian, di sini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masalah yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini dapat ridho dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma lakal hamdu bikal faraj wa kal syaddatul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina al-Fatihin lima wal khatim lima sabaqa wa nasbil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim bi rahmatika ya rahim. اللهم أعنا على ذكرك والشكر وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم المرضى والناس الضرر. اللهم اجعل هذا الزمن مرحوما وتغفر معصوما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية الجسد وزيادة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون لنا في سكرات الموت والنجاة والعفو عن الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Najwa Hasan yang telah berdoa dan doa memberkati semua acara pada pagi hari ini. Dan terlebih dengan doa kepada majelis, suara kaum majelis, suara kaum kita, saya selaku wawancara mohon maaf pada Bapak sekalian, pada Allah Subhanahu. Saya mau bantu dulu nih. Burung payah burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Itu dari saya kayaknya. Akhirul kalam, Mas Taufik orangnya